Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas untuk subtes penalaran umum dengan tema penalaran deduktif dan induktif. Oke, kita mulai dengan sedikit materi ya. Yang pertama itu adalah terkait penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Cara penarikan kesimpulan itu ada 3 ya. Ada modus ponen, tolen, dan silogisme. Untuk modus ponen itu ditandai dengan keberadaan 2 premis. Contohnya premis 1 ya, jika Rini mengikuti lomba lari, maka Rini rajin berlatih. Nah, jika Rini mengikuti lomba lari ini adalah sebagai P, maka ia rajin berlatih ini adalah sebagai H. Untuk premis keduanya, Rini mengikuti lomba lari, berarti ini adalah P. Nah, ini ya, jadi premis 1 P maka H, premis 2-nya adalah P, maka konklusi atau kesimpulannya adalah H. H-nya tadi adalah Rini rajin berlatih. Nah, ini ya kesimpulannya. Kemudian untuk modus tolen itu adalah menggunakan 2 premis yang sama seperti modus ponen, tetapi untuk premis keduanya adalah bentuk negasi atau ingkarannya, sehingga kesimpulannya pun juga dalam bentuk negasi ataupun ingkaran. Contoh ya, premis 1, jika semua harta benda Andi terbawa banjir maka ia menderita. Nah, ini sebagai P, kemudian ia menderita ini sebagai H. Nah, premis keduanya itu adalah ingkaran dari H. Nah, maka ini ya, untuk premis satunya P maka H, premis keduanya itu adalah ingkaran dari H, maka konklusinya itu adalah ingkaran dari P. Jadi kesimpulannya ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir, karena ingkaran dari semua ini adalah ada. Tuh. Kemudian untuk modus silogisme itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, silogisme itu disusun dari 2 proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi ataupun kesimpulan. Contoh ya, jika rumah tidak dikunci maka ibu pulang. Jika ibu pulang maka ayah pulang. Nah, kesimpulannya P-nya itu adalah jika rumah tidak dikunci, P ya, maka H-nya adalah maka ibu pulang. Jika ibu pulang, nah itu H. Kemudian maka R-nya itu adalah maka ayah pulang. Ini jebret, seret. Nah, jadinya kesimpulannya adalah P maka R. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika rumah tidak dikunci maka ayah pulang. Kemudian untuk penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif itu proses nalar yang menarik kesimpulan dari premis umum ke kesimpulan yang spesifik. Nah, kesimpulan dari deduktif itu harus valid ataupun benar. Contoh ya, premis 1, jika siswa belajar dengan sungguh-sungguh maka ia akan lulus UTBK. Yang premis yang kedua, Sandra merupakan salah satu siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh, maka konklusinya Sandra akan lulus UTBK. Jadi secara umumnya itu adalah siswa yang belajar. Nah, Sandranya ini adalah sebagai yang spesifik. Sandra nama orang ya, jadi yang khusus gitu. Kemudian untuk yang premis yang contoh yang kedua, untuk premis satunya adalah setiap hewan adalah makhluk hidup. Nah, premis keduanya zebra adalah hewan, maka kesimpulannya zebra adalah makhluk hidup gitu. Kemudian untuk penalaran induktif. Penalaran induktif itu sebaliknya ya, jadi penarikan kesimpulan dari premis spesifik ke kesimpulan yang umum. Nah, kesimpulan dari induktif itu masih bersifat kemungkinan, yaitu ada kemungkinan benar yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah generalisasi, jadi kayak pengumuman gitu. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Nah, misalnya ini nih, contoh ya, bunga mawar itu terlihat cantik dan baunya harum. Bunga melati, bunga yang cantik dan baunya harum. Berarti kan sama-sama bunga nih, sama-sama bunga. Kemudian digeneralisasikan, semua bunga cantik berbau harum. Nah, pernyataan ini semua bunga cantik berbau harum itu memiliki tingkat kebenaran yang masih mungkin. Dan kebenarannya pun juga masih diselidiki karena masih dia dari khusus ke umum ya. Ya belum tentu bunga yang cantik yang lainnya itu berbau harum, itu belum tentu gitu. Kemudian yang kedua itu adalah analogi. Nah, kalau analogi itu adalah cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dengan membandingkan 2 hal yang memiliki persamaan sifat. Contoh ya, jangan kita seperti kata dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri, namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Nah, kemudian kalau hubungan klausal itu adalah banyak didapat dari peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan.
Penalaran hubungan kausal pada umumnya itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu sebab akibat. Misalnya sebab B, Wati tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga ia mengalami kecelakaan. Kemudian kalau akibat sebab itu Andi diterima di PTN favorit karena rajin berlatih mengerjakan soal-soal persiapan UTBK. Nah kalau akibat-akibat itu Pak Guru yang mengajar sejarah tidak hadir ke sekolah sehingga nanti jam pelajaran sejarah diganti pelajaran matematika. Itu untuk yang akibat-akibat. Nah ini adalah contoh soal ya. Untuk yang nomor 1, soalnya adalah setelah Puskesmas A berdiri di wilayah X, jumlah masyarakat yang terkena penyakit infeksi tidak banyak. Saat Puskesmas A belum berdiri, jumlah masyarakat di wilayah X yang terkena penyakit infeksi lebih banyak. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Perbedaan kedua kondisi. Kuncinya itu ada di Puskesmas A sama di wilayah X dan dia sama infeksi ya. Kaitannya itu. Puskesmas A wilayah X. Coba kita lihat yang A ya. Sebelum Puskesmas A berdiri, sudah banyak warga yang ingin memeriksakan kesehatan. Nah, ini tidak berkaitan dengan kata kuncinya tadi. Yang B, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah X. Banyak puskesmas, padahal kata kuncinya di Puskesmas A. Tuh, jadi jelas salah. Yang C, Puskesmas A membuat program pencegahan penyakit infeksi di wilayah X. Puskesmas asma, oke, betul. Puskesmas A. Terus infeksi di wilayah X. Nah ini masuk semua ya kata kuncinya. Coba kita keep dulu. Yang D, setelah Puskesmas A berdiri, banyak tenaga kesehatan yang datang ke wilayah X. Nah ini juga belum tentu kan, di sini nggak bahas tentang tenaga kesehatan. Yang E, pada saat Puskesmas A belum berdiri, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah X tergolong rendah. Ini juga kita tidak sedang membahas kondisi ekonomi. Maka yang paling mungkin menjelaskan perbedaan itu adalah yang C, Puskesmas A membuat program pencegahan infeksi di wilayah X. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2. Puncak Gunung Z merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara X. Makin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut semakin sedikit. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, jadi kuncinya itu adalah di puncak pegunungan Z itu dia paling tinggi ya. Terus makin tinggi kadar oksigen makin sedikit gitu. Nah jadi yang paling mungkin itu adalah mendaki gunung Z lebih mudah menyebabkan kelelahan. Ini juga belum tentu ya karena ini kaitannya itu sama kadar oksigen nih. Jadi salah. Kadar oksigen di puncak gunung Z dipengaruhi ketinggian oleh gunung tersebut ya. Jadi makin tinggi, makin sedikit. Berarti kan yang paling mungkin benar itu adalah yang B. Kenapa kok kita nggak yang C? Latihan pernafasan yang intensif ini juga tidak ada hubungannya. Kadar oksigen yang menipis di puncak gunung Z pasti disebabkan pasti. Nah kalau misalnya pertanyaan adalah paling mungkin, itu kalau misalnya dia ada kata-kata pasti itu sudah pasti salah. Kemudian tingginya puncak suatu gunung selalu pasti. Nah ini tuh jangan dijawab ya. Jadi jawabannya yang B. Untuk yang nomor 3, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemajuan kuliner khas Indonesia memberikan angin segar pada para wisatawan. Banyak program promosi kuliner yang dilakukan oleh pengusaha kuliner. Program promosi tersebut menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Berarti adanya promosi itu menarik wisatawan. Kemudian tingginya kunjungan wisatawan itu menyebabkan sektor warga negara menjadi semakin maju. Terus majunya sektor pariwisata meningkatkan pemasukan negara. Meskipun kondisi sudah cukup di sini ya. Berarti tadi ya kita pakai yang modus silogisme tadi. Ini jebret. Jadi kesimpulannya itu adalah promosi itu meningkatkan pemasukan gitu kan. Nah, kan di sini pertanyaannya adalah berdasarkan informasi tersebut manakah yang pasti benar? Kalau yang pasti benar itu harus sesuai dengan premisnya apa? Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan kita tadi kan ini tahu promosi menyebabkan peningkatan pemasukan negara gitu. Nah, jadi cari yang kayak gitu. Yang A itu salah, yang B juga salah, yang C program promosi. Nah, promosi bener ya.
Membantu meningkatkan pemasukan negara. Nah, benar. Berarti jawabannya yang C. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya, sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Kondisi tersebut terjadi ketika siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Nah, berarti kaitannya itu sama tidak meraih ujian tinggi jika mereka tidak belajar dengan tekun. Oke, maka manakah simpulan yang benar? Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi apabila berdisiplin dalam mengatur waktu. Ini salah. Sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila tidak berdisiplin dalam mengatur waktu. Lagi ya juga salah. Sebagian siswa tidak meraih ujian tinggi apabila tidak berdisiplin mengatur waktu. Oke, kita keep. Yang D. Siswa berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Maksudnya? Ini juga salah ya, kebalik. Siswa tidak berdisiplin dalam mengatur waktu apabila sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi. Harusnya sebagian siswa meraih nilai ujian tinggi apabila siswa berdisiplin. Nah, berarti kan ini juga salah ya, kebalik. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Seorang mahasiswa X harus bekerja tambahan setelah pulang sekolah. Pekerjaan tambahan tersebut menyebabkan waktu belajarnya berkurang. Meskipun X hanya bekerja di waktu malam, perkuliahannya tetap terganggu karena waktu belajarnya berkurang. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Berarti sing benar ya, berarti ya. Nah, si X itu akan adalah harus bekerja. Ketika bekerja, maka waktu belajarnya berkurang. Waktu belajar berkurang. Nah, waktu belajar berkurang, maka kuliahnya terganggu. Gitu. Maka kesimpulannya adalah ketika dia itu bekerja, maka kuliahnya bakalan terganggu gitu. Maka sama kayak yang tadi ya, modus silogisme tadi ya. Ketika bekerja itu waktu belajar berkurang, ketika belajar berkurang maka jadinya terganggu. Jadi kesimpulannya adalah ketika bekerja perkuliahannya akan terganggu, maka jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor selanjutnya, ketika sering belajar di perpustakaan, siswa X dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun ketika X belajar di rumah, hasil belajarnya cenderung kurang optimal. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan? Berarti perbedaannya adalah ketika dia itu belajar di perpus sama di rumah gitu kan. Nah, untuk yang A, siswa X merasa lebih nyaman belajar di rumah, padahal kalau di perpustakaan kan lebih optimal ya nilainya ya. Oke. Jadi salah. Siswa X sering terganggu oleh kebisingan di sekitar perpustakaan, ini juga salah. Siswa X dapat berinteraksi dengan sebaya ketika belajar di rumah, ini juga salah. Selain buku pelajaran, perpustakaan juga menyediakan novel legendaris. Lah, terus hubungannya sama hasil belajar apa? Berarti nggak ada ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, perpustakaan menyediakan lebih banyak buku pelajaran. Kemudian yang nomor selanjutnya, bonus liburan ke luar negeri akan diberikan kepada agen properti perusahaan X yang mampu menjual properti dengan total penjualan minimal 4 miliar dan telah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman garis bawah ya ini ya. Dan, adanya dan. Artinya kalau dalam suatu penalaran, kalau dan itu berarti dua-duanya itu harus dipenuhi. Oke, ini ada sebuah pernyataan, baru bekerja 2 bulan, agen properti Y sudah menjual 2 rumah seharga 2,2 miliar masing-masing. Berarti artinya dia sudah menjual sebanyak 4,4 miliar. Karena kan sudah ada 2 nih, dan masing-masingnya 2,2. Nah, simpulannya itu adalah Y merupakan agen properti yang layak mendapatkan bonus liburan ke luar negeri dari perusahaan X. Oke. Syarat dia mendapatkan bonus liburan yang pertama itu adalah dia dapat menjual minimal 4 miliar. Oke, dia sudah memenuhi nih 4,4 miliar malahan. Dan telah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Nah, padahal si Y-nya itu baru bekerja 2 bulan. Nah, berarti artinya dia tidak memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat berarti dia harusnya tidak layak.
Maka simpulannya itu adalah pasti salah. Oke, lanjut. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila petani tidak menanam sayur. Petani bertindak demikian apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai dengan jadwal. Manakah kesimpulannya yang benar? Jadi alurnya itu adalah si toko itu kan tidak menyediakan stok pupuk. Akhirnya petani nggak mau nanam. Terus kalau dia tuh nggak mau nanam, kalau si petaninya nggak mau nanam, maka pedagangnya nggak jual kangkung. Maka kesimpulannya kaitannya sama toko dan kangkung. Jadi kalau toko itu tidak menyediakan stok pupuk, maka sebagian pedagang tidak menjual kangkung gitu, atau dibalik. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai dengan jadwal. Oke, kita lihat di optionnya ya. Sebagian pedagang menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Ini kurang tepat. Sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai jadwal. Nah ini ya, jadi kesimpulannya jika toko tidak menyediakan stok pupuk, maka sebagian pedagang tidak menjual, atau sebagian pedagang tidak menjual kangkung bulan ini apabila toko pertanian tidak menyediakan stok pupuk sesuai dengan jadwal. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut, sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila model baju tidak mengikuti tema pameran. Kondisi tersebut terjadi apabila penjahit tidak mengikuti tren. Berarti jika model baju tidak mengikuti tema pameran, maka tidak diminati, tidak minat. Kemudian kalau tidak diminati itu disebabkan karena tidak mengikuti tren. Oke, kita lihat opsi yang A ya. Penjahit mengikuti tren apabila baju peraga diminati pengunjung. Nah ini juga salah, ini salah. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila penjahit tidak mengikuti tren. Oke, kita keep. Sebagian baju peraga diminati pengunjung apabila penjahit tidak mengikuti tren. Ini salah. Penjahit tidak mengikuti tren apabila baju peraga diminati. Nah ini juga salah. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila penjahit. Ini juga salah. Nah maka jawabannya adalah yang B. Sebagian baju peraga tidak diminati apabila penjahit tidak mengikuti tren. Kemudian lanjut ya. Harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tempe mengalami kenaikan. Produsen mengalami kerugian akibat kenaikan harga kedelai tersebut. Kerugian menyebabkan para produsen tempe melakukan mogok produksi. Mogok produksi menyebabkan persediaan tempe menurun. Nah, ini pakai silogisme tadi ya. Jadi, yang pertama itu adalah naik, si bahan utamanya tempe tadi kan naik. Nah, kalau naik itu jadi rugi. Kalau rugi, maka jadi mogok produksi. Kalau mogok produksi, maka turun persediaan tempenya. Nah ini coret. Maka kalau misalnya bahannya naik, kesimpulannya maka akan menyebabkan persediaan tempe menurun. Nah kalau yang dipertanyakan adalah pasti benar, itu harus sesuai dengan premisnya. Artinya sesuai dengan kesimpulannya ada di situ. Nah, jadi kalau naik maka produksinya turun. Coba kita lihat di opsi. Tingginya biaya produksi membuat tempe menurunkan permintaan tempe. Maksudnya gimana? Jadi ini salah ya. B. Kenaikan biaya kedelai menyebabkan persediaan tempe menurun. Nah ini benar ya tadi. Naik, maka persediaannya turun. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, sedikitnya peluang pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Jadi kalau peluang kerjanya sedikit, maka penganggurannya jadi tinggi. Salah satu upaya memperbanyak peluang pekerjaan adalah adanya program pelatihan wirausaha tanpa modal. Angka pengangguran dapat menurun jika banyak tercipta peluang pekerjaan.
Nah, berdasarkan informasi manakah yang pasti benar? Kita lihat ya. Pelatihan wirausaha tanpa modal dapat meningkatkan angka pengangguran di suatu negara. Nah, ini salah. Nomor yang B. Suatu negara memiliki angka pengangguran yang tinggi karena melakukan pelatihan wirausaha tanpa modal. Nah, ini juga salah. Kan wirausaha tadi kan malah justru memperbanyak peluang toh. Kalau banyak peluang kan penganggurannya jadi menurun. Jadi salah. Negara yang memiliki sedikit peluang pekerjaan memiliki program pelatihan wirausaha tanpa modal. Ini salah. Negara yang tidak melakukan program pelatihan wirausaha tanpa modal memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Nah, ini juga salah, ini kebalik. Kudune kalau negara yang melakukan program pelatihan itu harusnya tingkat penganggurannya rendah. Yang E, penurunan tingkat pengangguran suatu negara dapat dilakukan dengan pelatihan wirausaha tanpa modal. Nah, ini adalah jawabannya yang benar. Lanjut. Pohon mangga bisa tumbuh dengan baik jika diberi pupuk dan disiram. Oke, dan disiram. Pupuk sama disiram. Iis mempunyai pohon mangga yang tumbuh tidak baik. Nah, banyak sekali yang menjawab itu pasti benar. Jadi kayak pakai modus tolen ya tadi ya. Jadi P maka hi, kemudian kalau misalnya tumbuh tidak baik itu kesimpulannya adalah tidak diberi pupuk dan disiram gitu. Nah, padahal tidak selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada kata-kata dan, itu ada beberapa kemungkinan gitu. Nah, kemungkinannya bagaimana? Ini kan kayak termasuk penalaran yang dia itu belum tentu benar ya, seperti yang tadi tak jelaskan, itulah yang kayak induktif itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya tumbuh tidak baik, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah dia diberi pupuk tapi nggak disiram. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah dia itu tidak dipupuk tapi disiram. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah dia tidak dipupuk juga tidak disiram. Kalau misalnya simpulannya adalah tidak memberi pupuk dan tidak menyiram, itu belum tentu benar. Tapi ya masih mungkin benar karena kan masuk di antara 3 kemungkinan tadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Ahli lingkungan A mengatakan kota yang berhawa sejuk memiliki udara yang lebih bersih daripada kota yang berhawa panas. Kalau ahli lingkungan B itu mengatakan kota yang terletak di kawasan wisata memiliki hawa yang lebih sejuk daripada kota yang terletak di kawasan industri. Nah, data di sebuah daerah menunjukkan bahwa kawasan industri memiliki jumlah pohon yang lebih banyak daripada kawasan yang wisata. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Kalau kita lihat yang A, memperkuat pernyataan ahli lingkungan yang A. Itu tidak ya, karena si A itu bilangnya adalah kota yang berhawa sejuk memiliki udara yang bersih. Nah, jadi bukan. Oke. Jadi salah ya. Kemudian kita lihat yang B. Memperkuat pernyataan ahli lingkungan B. Si B itu kan mengatakan kalau di wisata memiliki hawa yang lebih sejuk. Artinya kalau misalnya di wisata itu sejuk, itu kan kayak pohonnya harusnya lebih banyak gitu ya daripada di industri. Nah, maka ini bukan justru memperkuat tapi justru memperlemah. Nah, jadi kalau yang memperlemah itu adalah jawabannya yang D. Oke, lanjut. Kulit ketiak merupakan bagian tubuh yang banyak mengandung bakteri daripada bagian tubuh yang lain. Makin banyak bakteri, maka bakterinya banyak, maka makin besar pula resiko seseorang memiliki bau badan tidak sedap, maka baunya meningkat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Kita lihat yang A. Yang memiliki bau badan yang tidak sedap memiliki banyak bakteri di kulit ketiaknya. Oke, ini salah ini. Orang yang memiliki bau badan yang harum tidak memiliki, ini belum tentu juga. Kulit ketiak yang sering dibersihkan tidak ini juga belum tentu. Bagian tubuh selain kulit ketiak tidak mengandung bakteri penyebab bau badan, ini juga belum tentu. Nah, yang E, orang yang memiliki banyak bakteri cenderung mengalami bau yang tidak sedap sesuai dengan yang ini tadi ya. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut. Sungai yang mengalami pendangkalan memiliki resiko banjir saat musim hujan. Upaya mengurangi pendangkalan dapat dilakukan dengan pengerukan secara berkala.
Resiko banjir saat musim hujan berkurang, pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Berarti kalau yang pasti benar itu harus sesuai dengan kesimpulan di premisnya ya. Kita lihat yang A. Pengerukan sungai secara berkala merupakan cara paling efektif untuk mencegah banjir pada saat musim hujan. Emang iya yang paling efektif? Belum tentu ya. Jadi jangan dipilih. Resiko banjir saat musim hujan berkurang jika dilakukan pengerukan secara berkala. Jadi tadi kan dibilang kalau resiko banjir itu berkurang, pendangkalan pada sungai dapat dicegah. Nah, pendangkalannya itu dilakukan dengan ini pengerukan secara berkala gitu. Maka benar ya, resiko banjir saat hujan berkurang jika dilakukan pengerukan secara berkala. Maka jawabannya yang B. Oke, lanjut. Kejadian pencurian di lingkungan X mengalami penurunan tahun ini. Ketua lingkungan X menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh diadakannya kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh semua kepala keluarga di lingkungan X. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar dan memperkuat argumen ketua lingkungan X tersebut? Kita lihat yang A. Jumlah warga lingkungan X yang mengikuti kegiatan ronda selama 1 tahun ini tidak mengalami perubahan. Nah, ini sudah jelas salah. Padahal kan tadi ada perubahan, yaitu menurun kejadian pencuriannya. Yang B. Angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang semakin baik di lingkungan X. Nah, ini adalah jawaban yang benar karena kan kejadian pencuriannya kan menurun. Nah, itu menunjukkan kalau tingkat keamanannya semakin baik karena diadakan si kegiatan ronda itu tadi gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengarkan musik klasik mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi hati yang baik dapat meningkatkan kemampuan dalam mengingat. Manakah simpulan yang paling didukung? Yang paling didukung ya, berarti kan si musik itu tadi kan meningkatkan fungsi otak dan hati. Nah, kalau misalnya hatinya baik, maka bisa mengingat. Maka kesimpulannya itu adalah musik sama mengingat. Nah, jadi yang paling didukung musik klasik dapat membantu seseorang dalam mengingat materi pelajaran ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Minyak goreng berasal dari kelapa yang mengandung lebih banyak lemak jenuh daripada jenis minyak goreng lainnya. Makin banyak mengonsumsi lemak jenuh, makin banyak seseorang memproduksi kolesterol dalam darah. Jadi si minyak itu tadi kan mengandung lemak. Kalau misalnya lemaknya semakin banyak, maka memperbanyak produksi kolesterol. Maka kesimpulannya minyak kolesterol. Berarti makin banyak orang mengkonsumsi minyak kelapa, semakin tinggi kadar kolesterol dalam darahnya. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ya. Pohon semangka berbuah baik jika diberi pupuk dan disiram. Nah, jadi seperti tadi ya soalnya. Jadi jangan sampai tertipu lagi, jangan sampai terkecoh lagi. Dan ini sih plek seperti ini. Rian mempunyai pohon semangka yang berbuah tidak baik. Maka simpulannya adalah tadi ya mungkin benar karena di sini juga dikatakan kalau simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Rian tidak memberi pupuk dan tidak menyiram pohon semangka miliknya. Padahal ada beberapa kemungkinan, mungkin diberi pupuk nggak disiram, mungkin nggak diberi pupuk tapi disiram, mungkin nggak diberi pupuk nggak disiram gitu. Maka jawabannya yang B. Oke, terima kasih.